Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang kepulangan Habib Rizik, ya, Imam Besar FPI yang disambut sangat meriah, bak seorang raja, ya. Tetapi kemudian juga ada ragam pendapat tentang kedatangan Habib Rizik ini. Sekaligus juga ada semacam genderang perang kontroversi narasi itu tentang revolusi akhlaknya. Nah, seperti apa sih kemudian sambutan-sambutan publik tentang kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizik? Pertama dari Front Pembela Islam sendiri, tweetnya memberi tulisan bahwa terima kasih kepada umat yang antusias menyambut kepulangan Imam Besar Habib Rizik. FPI juga terima kasih kepada netizen yang sangat ramai dalam debat di berbagai media sosial, sehingga dalam 3 hari terakhir tentang Imam Besar FPI ini menjadi trending topik, dan foto-fotonya menunjukkan Habib ini disambut sangat meriah oleh ribuan umat. Dan kemudian ada juga sambutan dari Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, yang beliau mengingatkan bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif dari aparat, semuanya dari aparat, ya. Jadi semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik tiba di kediamannya dengan baik. Ini Prof. Mahfud ini pernyataannya merupakan jaminan negara akan keselamatan Habib Rizik sampai di rumah gitu. Walaupun kemudian direspon oleh sebuah akun namanya Hukum Milik Penguasa, terima kasih Menko Polhukam, seharusnya dari awal dong memberi statement seperti ini gitu. Ya, itulah di Twitter memang begitu. Kemudian juga ada sambutan dari Hidayat Nur Wahid, dia sebagai anggota parlemen dari Partai PKS, yang menyatakan bahwa dari atas mobil Habib Rizik Syihab dengan bersemangat pimpin penjemputnya yang menyemut untuk nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ubahan W.R. Supratman. Ada yang kaget, mestinya tidak. HRS hanya lanjutkan sikap para ulama dan habaib yang dari dulu memang cinta Indonesia dengan NKRI-nya. Jadi Hidayat Nur Wahid ingin memastikan bahwa HRS itu memang sosok ulama, sosok pemimpin ormas yang sesungguhnya cinta NKRI, walaupun kemudian ada sejumlah kasus, dan ada kasus yang mengharuskannya Habib ini pergi ke Arab Saudi sana gitu. Nah, di Breaking News berbagi TV bahwa Habib Rizik menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta para penjemputnya. Nah, kemudian di tengah-tengah kedatangan Habib Rizik juga ada sosok yang kontroversial namanya, yang disebut-sebut adalah Sahal, yaitu Ahmad Sahal. Ahmad Sahal ini mendapat respon dari Umar Tampan, ya. Nah, ini akun-akun yang biasa untuk berperang di media sosial, nama-namanya kadang-kadang tidak jelas, semaunya saja gitu. Nah, ini fenomena sih, nggak ada tuh orang Indonesia yang disambut gegap gempita seperti HR. Haters pasti kejengkelan. Kejengkang, bukan kejengkelan, ya, kejengkang-kejengkang, lihat ini. Ya nggak sih Sahal. Nah, kenapa Sahal kemudian disebut-sebut dan sempat trending juga di hari ini, di tanggal 11 September di Twitter. Nah, memang nanti kita akan lihat sambutan Sahal itu. Kemudian juga dari Detik Hot, ini sambutan kepulangan Habib Rizik Syihab itu tidak hanya datang dari masa FPI, Front Pembela Islam, tetapi juga ada para artis, ustadz, ya. Salah satunya adalah Arie Untung, ya, seorang artis yang menunjukkan diri sudah berhijrah katanya, ya. Hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tetapi ini hijrahnya dari sesuatu yang lama menuju pilihan-pilihan baru dalam sikap-sikap hidupnya. Nah, hijrah yang dimaksud Arie Untung itu, ya, bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian nah ini, ya, kemudian di tengah-tengah ramainya, riuhnya penyambutan Imam Besar FPI, kemudian Ahmad Sahal menulis sebuah tweet bahwa jamaah NU yang jutaan itu bukan pengangguran, tapi orang-orang yang punya kesibukan. Mereka sibuk kerja, sibuk ngaji di pesantren-pesantren, nggak ada waktu untuk bergerombol di jalanan. Nah, ini Ahmad Sahal itu menunjukkan tweetnya tentu kepada para penjemput Habib Rizik gitu. Dan ini Ahmad Sahal juga kemudian menjadi trending, menjadi buah bibir, menjadi buah pembahasan. Salah satunya Umar Tampan mengatakan, saya NU loh Sahal, malah saya pengurus PBNU. Saya senang kok lihat kedatangan HRS, dan lihat orang-orang seperti lautan menanti kedatangan HRS. Kamu jangan mengatasnamakan jamaah NU.
karena saya nggak diwakili oleh tweetmu ini. Nah ini ya. Ya ada yang sambutan positif, juga ada sambutan yang negatif. Ahmad Sahal memang terkenal sebagai pengkritik kuat Imam Habib Rizik dengan berbagai tweetnya, dengan video-video di YouTube-nya. Nah kemudian juga di samping itu kepulangan Habib Rizik juga bahwa ribuan orang menyambut kepulangan Habib Rizik Syihab, tetapi di tengah-tengah momen itu ada juga momen-momen yang pilu, yaitu banyak orang yang pingsan dan hingga ada yang meninggal dunia. Ya kita nggak tahu apa penyebab meninggal dunianya ini. Yang jelas ini adalah kerumunan yang besar, kumpulan orang besar yang menjemput HRS, dan ternyata ada kejadian yang menjadikan di antara para penjemputnya mengalami pingsan dan ada yang meninggal dunia. Nah kemudian Presiden PKS Ahmad Saihu itu juga menyambut baik kepulangan Habib Rizik. Dia pun meminta agar tidak ada kriminalisasi. Artinya apa? Bahwa ternyata Habib Rizik dalam sejumlah media, kita sangat mudah tinggal ketik di Google ya, dan banyak media memuat ada sejumlah kasus dan masalah yang terkait dengan Habib Rizik, dan itu sudah masuk dalam pelaporan-pelaporan dan sampai hari ini menggantung gitu. Nah saya sih berharap ini ada jalan tengahnya ya, bagaimana kasus-kasus Habib ini begitu. Nah kemudian teman-teman, nah selain itu juga ada sambutan-sambutan lain atas kepulangan Habib Rizik. Andre Kardeva misalkan ya, tak ada PSBB di Petamburan karena bukan wilayah Jakarta, hahaha. Jadi karena penjemputnya sangat banyak, menyemut gitu ya, sehingga ada kritik ini ya, ada kritik bahwa kepulangan Habib Rizik adalah bagian yang tak sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang sedang berlangsung di Jakarta, dan dianggap di Petamburan itu nggak ada PSBB, dan PSBB Petamburan dianggap bukan bagian dari Jakarta oleh sang pengkritik ini ya. Ya kita terima saja. Kemudian juga Tirto ID, sebuah platform website yang memuat berita-berita sangat akurat, bagus. Di Twitternya misalkan atas kedatangan Habib Rizik itu mengatakan statusnya lucu nih, panjang ya, gitu. Bukan orang mendem ini, gitu. Mungkin ada hal yang gitu yang kesal, atau mungkin ada hal yang dikeluhkan gitu. Nah, sehingga tulisan di Tirto ID ini adalah dampak penyambutan Habib Rizik, penerbangan delay, macet ya, dan prokes ya, protokol kesehatan ambyar gitu. Karena sudah tidak ada ya mungkin 3M-nya tidak jalan ya. 3M itu apa saja ya, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjaga jarak. Ini yang menjaga jaraknya yang di berbagai dokumen itu hampir tidak terjadi. Jadi seperti nggak ada apa-apa lah. Pandemi itu apa gitu, corona itu apa, nggak jelas. Oleh para penyambut waktu itu seolah-olah terabaikan karena ada yang sangat dirindukan, sehingga prokes itu menjadi sesuatu yang tidak penting tetap. Dan Tirto menulisnya, disebutnya dengan ambyar begitu ya, ambyar, prokesnya ambyar saat kedatangan Habib Rizik gitu. Kemudian juga Republika, sebuah koran yang biasanya bernuansa Islam cukup kuat, itu menulis 28 penerbangan atau sekitar 16.000 penumpang terdampak oleh kepulangan Habib Rizik. Jadi 16.000 penumpang itu terdampak kepulangan Habib Rizik, karena sebagaimana kita tahu dalam berbagai pemberitaan, jalan-jalan macet ya, akses ke bandara juga dipenuhi oleh penyambut, yang itu kemudian menyebabkan terjadi kemacetan total dan delay berbagai penerbangan, dan setidaknya ada 16.000 penumpang terdampak atas kepulangan Habib Rizik. Nah, memang sebelumnya sudah mewarning ini Menko Polhukam ya, Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi masa siap sambut kepulangan Habib Rizik, Mahfud memberi warning, kalau buat kerusakan kami sikat gitu ya. Wah ini agak keras. Sempat juga mendapat kritikan, Pak Mahfud ini kok kasar sekali gitu ya. Tetapi kemudian memang sudah diakui bahwa beberapa fasilitas pendukung di Terminal Bandara 3 Soekarno-Hatta itu rusak saat masa menjemput Habib Rizik Syihab. Maka PA 212 ya meminta maaf atas kejadian itu, dan sejumlah tokoh-tokoh juga di antara alumni 212 sudah meminta maaf atas berbagai kerusakan dan ketidaknyamanan yang terjadi saat penyambutan Habib Rizik Syihab. Tetapi yang kemudian yang sangat mencengangkan ini adalah sesungguhnya menurut saya ini ada genderang perang narasi ya, sudah dimulai. Yaitu Habib Rizik Syihab menjelaskan pemakaian istilah revolusi akhlak dan tidak revolusi mental. Menurut Rizik, revolusi mental bersumber dari paham komunis.
Nah, ini yang saya garis bawahi. Padahal itu kan jargon mainstream pemerintahan gitu. Ya, di seolah-olah ini ingin melawan apa? Pemerintah. Dan yang mungkin yang nggak enak bagi yang memiliki jargon revolusi mental, ya, program revolusi mental, partai-partai pendukung revolusi mental, itu dikaitkan dengan paham komunis. Paham komunis yang bagi sejarah Indonesia itu paham yang kemudian diharamkan lah, semacam dalam tanda kutip malah ditempatkan sebagai musuh rakyat Indonesia, musuh Islam gitu. Nah, seringkali paham-paham komunis itu, tetapi seringkali paham-paham komunis itu dikaitkan dengan partai-partai tertentu yang ada di Indonesia dan itu berkuasa. Nah, oleh karena itulah menurut saya ini yang kemudian genderang pertama perang narasi revolusi mental yang dianggap bersumbernya paham komunis, maka perlu yang namanya revolusi akhlak gitu. Dan ini juga sudah mendapat respon. Misalkan jubir Wapres mengatakan revolusi akhlak itu sudah biasa dilakukan oleh para ulama dan para kiai di Indonesia. Ahlan wa sahlan, selamat datang Habib Rizik ya. Saya sih berharap bahwa ini bagian dari menjadikan Indonesia makin kondusif. Ya, caranya bagi saya sih lebih bagus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen termasuk pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih, ahlan wa sahlan. Welcome Wilujeng Sumping Habib ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.